template yang masih direvisi gitu ya untuk template artikelnya. Nah, kelas ini karena jumlahnya ada 90 lebih 91, jadi saya bagi menjadi 23 kelompok. 23 kelompok ini mohon disimak baik-baik, tapi ini ada 40-an lebih ya. 40 lebih belum masuk nih, gimana? Udah jam 6.52 lagi. Khawatirnya tidak tahu tentang informasi ini. Karena di minggu yang lalu masih ada yang mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan deadline-nya. Kalau minggu 1 saya masih berikan toleransi dibuka kembali, tapi kalau lama-kelamaan terus berulang, jadi mohon maaf tidak saya buka lagi. Ya, itu jadi satu kebiasaan nantinya, khawatirnya. Jadi kelalaian Anda itu menjadi satu kebiasaan, lupa tidak submit atau mengumpulkan waktunya. Kata saya juga di awal, jangan mepet di waktu deadline-nya. Mohon begitu buka, lihat tanggal berapa batas akhir untuk pengumpulan, catat di agenda Anda supaya nanti tidak lupa, gitu ya. Pertemuan 1 sekali lagi masih saya buka, masih saya berikan toleransi. Yang terlewat itu saya bukakan kembali. Tapi mohon maaf, yang pertemuan 2 itu kemarin tidak bisa saya buka kembali untuk tugas, karena kan itu sudah jadi karena keseringan nanti. Ya. Baik, hari ini saya sampaikan terkait dengan yang ada di tayangan Anda itu. Ini kelompok 1 mulai dari Haidar sampai Pandu. Perlu saya informasikan, ini mohon tidak mengubah susunan. Sekali lagi, dicatat, tidak mengubah susunan. Jadi kalau urutannya Haidar, Ida bagus, yang kedua, Hilmi ketiga, Pandu keempat, jangan diubah lagi. Ya, jadi jangan tukar Haidar dengan Hilmi, jangan tukar begitu. Jadi ini sudah sesuai dengan plotting dari saya. Jadi mohon tidak berubah lagi. Yang lain juga sama ya. Nanti kalau lupa lagi boleh dilihat di hari ini lah, setelah selesai, insya Allah saya kirimkan pembagian kelompok yang ini. Nah, maksudnya kenapa harus seperti ini ya? Kenapa harus seperti ini? Yuk kita lihat dulu sini. Alasannya ya, saya buka dulu. Nah, yang pertama alasannya kenapa ini harus dipilah seperti ini. Ini mohon tidak diubah-ubah lagi urutannya. Jadi sudah saya bagi, Haidar itu bagian pendahuluan. Tulisnya pendahuluan. Bagian 1 ya. Terus tidak bagus, Oka itu bagian kajian teori. Hilmi bagian pembahasan. Yang ketiga ya. Keempat, penutup, daftar pustaka, abstrak. Nah sedikit ya, jadi ditambah dengan daftar pustaka dan abstrak. Ya, nah mohon diperhatikan ini ya, gitu ya. Jadi, ya, tuh. Nah, sebentar ya. Saya lihatkan dulu template-nya.
Ya, kembali ke yang tadi yang Excel nih. Jadi mohon tidak mengubah urutan. Yang lainnya juga sama begini ya. Zaza, Izhar, Amelia, Syaki, ini juga sama. Muhammad, kemudian Tri, Hana, Sada, sama. Urutannya sekali lagi jangan diubah-ubah. Jangan tukar posisinya. Karena setiap orang sudah punya tugas masing-masing. Sekali lagi, setiap orang sudah punya tugas masing-masing. Jadi orang pertama itu ini urutan ya, urutan 1, 2, 3, 4 itu berarti orang pertama, orang kedua, 3, 4. Orang pertama itu mengerjakan pendahuluan. Yang kedua mengerjakan kajian teori. Yang ketiga mengerjakan pembahasan atau analisis, bergantung pada jenis penelitiannya ya. Analisis. Biasanya digabungkan analisis dan pembahasan. Orang keempat itu mengerjakan penutup, daftar pustaka, dan abstrak. Begitu ya. Jadi setiap orang sudah punya tugasnya masing-masing. Nah sekarang bagaimana kalau yang 3? Ini saya contohkan yang paling akhir 3. Mungkin juga terjadi kasus yang lainnya yang 3 orang. Kalau memang temannya tidak mengambil di semester ini. Nah contoh ini, yang kelompok 23. Faisal, Faza, Naila, Sultan. Ini bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya adalah ini tetap pendahuluan. Yang ini kajian teori. Ini pembahasan atau analisis. Nah, sekarang bagaimana yang sisanya? Bagian yang sisanya pembahasan apa namanya? Penutup, penutup, daftar pustaka dan abstrak. Yang ini, yang bagian keempat, bagian bab 4 dikerjakan bersama-sama. Itu, ya, yang 3 itu. Nah, sekarang bagaimana? Gini nih, ceritanya aja lah. Safina itu pendahuluan. Contohkan. Nah, bisa Safina, Melia, Indra, Rasid. Nah, kebetulan Melia tidak mengerjakan. Jadi dia mundur, tidak mau mengerjakan misal, tidak mau mengerjakan kajian teori. Terus bagaimana ini posisinya kalau begini Melia? Kalau memang dari awal dia sudah tidak mau mengerjakan, kita tukar. Jadi urutannya Safina, Indra, Rasid. Pokoknya yang dikerjakan bersama-sama itu bab 4. Jadi kalau begitu pekerjaan Melia itu ke Indra, pekerjaan Indra, pembahasan pindah ke Rasid. Gitu ya, mudah-mudahan terpahami. Jadi yang dikerjakan bersama-sama itu hanya penutup, daftar pustaka, dan abstrak. Bagi kelompoknya yang berjumlah 3 orang. Gitu. Sekali lagi ya, yang jumlah 3 orang baru yang bagian penutup, daftar pustaka, dan abstrak dikerjakan bersama-sama. Gitu. Ya. Itu untuk pembagiannya. Mudah-mudahan terpahami. Ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Terkait pembagian kelompok nih. Karena minggu depan, sebelum minggu depan Anda sudah mengisi mengisi judul, mengajukan judul terlebih dahulu pada kolom diskusi di LMS. Itu catatannya. Jadi sebelum minggu keempat, Anda sudah mengumpulkan judul yang diunggah di forum diskusi minggu ketiga, bukan minggu keempat ya, minggu sekarang. Saya setting nanti sampai hari Sabtu. Ya, saya lagi forum diskusinya saya setting sampai hari Sabtu, batas akhirnya. Mohon tidak mengumpulkan di hari terakhir. Ya, usahakan bila bawah. Silahkan ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan pembagian tugas.
Tunggu. Mudah-mudahan sudah terpahami ya. Ya, nanti ya sambil saya silakan kirim di chat atau nanti langsung saja nyalakan mikrofonnya. Kalau memang ada yang perlu diskusikan. Ya, baik, hari ini pembahasannya terkait dengan kata, masih lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ejaan, istilah dan definisi. Itu nanti akan dikuiskan minggu depan. Jadi kuis akan diselenggarakan, buka lagi di RPS, kuis akan diselenggarakan minggu keempat. Jadi minggu keempat itu minggu depan. Kita sekarang sudah masuk minggu ketiga. Hari ini pembahasannya tentang kata kalimat paragraf. Kata kalimat paragraf ini merupakan materi yang akan digunakan, sekali lagi materi yang akan digunakan pada kuis kedua. Nanti penyelenggarannya minggu ke-7 atau setelah UTS. Tuh, saya informasikan nanti. Ini akan disampaikan sebelum UTS atau setelah UTS. Yang kirim pesan? Oke, saya jam dulu. Pandu, Pak mau bertanya, itu forum yang perwakilan kelompok atau semuanya? Ya, yang mengirimkan judulnya hanya perwakilan kelompok saja, tapi diisi forumnya itu mohon dituliskan nama-nama kelompoknya, biar nanti masuk ke dalam submit itu. Yang lain cukup buka saja, temannya yang tidak ini cukup buka di forum diskusi, nanti centang secara manual. Yang kirim perwakilannya, salah satunya. Yang lain cukup buka saja, tidak perlu isi forum, kemudian nanti centang secara manual. Begitu Pandu. Ya, mudah-mudahan terjawab perwakilannya. Tapi di perwakilannya sebutkan namanya ya, nama kelompok Anda itu kelompok berapa, kelompok 12, saya sebutkan aja kelompok 12. Judul kelompok 12, silakan wakili oleh teman, salah satu teman. Yang lainnya cukup buka saja di forum, tidak perlu diisi, kemudian nanti cukup centang secara manual. Ya, balik lagi sini. Oke, silakan ada yang perlu disampaikan lagi, monggo kirimkan chat atau langsung nyalakan audio. Hari ini kita bahas tentang kata, kalimat, dan paragraf. Kenapa ini harus ada jadi pembahasan khusus tentang ini? Karena kita akan membuat sebuah paragraf di dalam ini. Kita akan membuat sebuah paragraf dalam karya ilmiah kita. Ya, Anda mungkin tahulah karya ilmiah itu tersusun atas beberapa paragraf, tersusun atas beberapa jenis paragraf. Ya, paragrafnya boleh menggunakan pola deduktif, induktif, atau dibalik, ya, induktif, deduktif gitu ya, atau yang campuran itu ya, atau salah satunya, Pak saya mau menggunakan pola induktif saja, atau Pak saya menggunakan pola deduktif. Tapi kebanyakan biasanya karena kita menyimpulkan di akhir, itu kebanyakan penulis karya ilmiah itu menggunakan polanya pola induktif. Jadi simpulannya atau pernyataan yang sifat umumnya ada di belakang, di akhir paragraf itu sendiri. Nah, sebagai tambahan materi hari ini, kita kaji tentang kata, kalimat, paragraf. Sebetulnya sudah disinggung oleh saya berkaitan dengan kata, yang kemarin itu ya, penulisan kata, kata serapan, ya. Itu sudah ada bagiannya dalam hal ini. Pilihan kata itu sesuai atau tidaknya, mau diperhatikan ya, kata kami, kita, ini hanya secara garis besar saja lah. Mohon perhatikan kata yang bersifat umum, nah seperti ini, penulisan kata depan tidak sesuai gitu ya, antara kata depan dengan imbuhan, harusnya imbuhan, bukan kata depan yang ada di dalam kasus ini. Nah, maksud pemilihan kata ini, pilihan kata ini tujukan untuk keefektifan sebuah kalimat. Ada kaitannya gitu ya. Kalau jumlah katanya, kalau kata yang digunakannya itu tepat pilihannya itu, maka bisa berpengaruh terhadap kalimat yang digunakannya. Nah, inilah kalimat-kalimat yang tidak efektif yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini gara-gara pilihan katanya yang tidak tepat. Sekali lagi pilihan kata tidak tepat ya. Sehingga berpengaruh terhadap makna dalam sebuah kalimat. Nah ini, contoh seperti ini. Fakta penggunaan kalimat sehari-hari. Kalimat nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, silakan coba baca oleh Anda selintas saja. Ini ditemukan ada beberapa kata-kata yang tidak efektif pilihannya itu. Sehingga pengaruh kepada kalimatnya juga tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif itu cirinya adalah urutan subjek predikatnya tidak jelas. Tidak jelas siapa yang pelakunya, subjeknya mana, tidak jelas. Terus yang kedua, ciri kalimat yang tidak efektif itu adalah tidak logis, tidak masuk akal. Itu ya urutannya. Jadi kalau Anda masih menggunakan begini, makalah ini membahas, atau kalimatnya ya, makalah ini membahas. Anda menuliskan dengan kalimat seperti itu. Pilihan katanya begitu, membahas. Makalah ini membahas tentang desain visual, misalnya gitu ya. Kenapa saya katakan salah, tidak efektif? Makalah ini membahas desain visual. Jadi kalau kita perhatikan tidak efektif kalimatnya itu, gara-gara pilihan katanya itu adalah membahas. Harusnya pilihan katanya bukan membahas, melainkan harus diganti menjadi dibahas. Ya, dibahas. Jadi kalau mau dibahas, nanti tambahkan kata di depannya menggunakan menjadi keterangan. Sekali lagi tambahkan di depannya menjadi keterangan. Tuh ya, dalam makalah ini dibahas, tambahkan kata dalam, supaya tidak menjadi subjek, karena kalau makalah membahas itu tidak logis, karena yang membahas itu adalah penelitinya. Jadi harusnya peneliti membahas desain visual dalam makalah ini, atau tambahkan depan dalam makalah ini penulis membahas. Nah itu tambahkan, penulis membahas desain visual. Pokoknya yang menjadi subjek itu adalah pelakunya. Kalau kita melihat bahwa makalah ada sebagai pelakunya, subjeknya, tidak mungkin. Memang polanya bisa SPO, tapi tidak logis yang tadi. Struktur benar, tapi tidak logis, tidak masuk akal. Seperti yang nomor 2 ini, gitu kan? Mayat wanita yang ditemukan itu, mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya. Nah ini penggunaan katanya, ini pilihan katanya. Jadi sebelumnya ini ke siapa? Nya ini ke mayat yang ditemukan itu. Ya, bukan wanitanya. Tapi menuju kepada subjeknya itu mayat wanita yang ditemukan itu. Sampai sini ya. Nya itu pengganti dari mayat wanita yang ditemukan itu. Sebelumnya, sebelum mayat wanita yang ditemukan itu sering terlihat mondar-mandir, kan jadi begitu. Sebelumnya nya itu ke mayat. Sering terlihat mondar-mandir di sekitar kompleks. Padahal maksud si penyampaian berita itu nya ini adalah ke wanita sebelum jadi mayat. Karena redaksinya begini, ya, sehingga ini menjadi tidak efektif kalimatnya itu. Sama halnya seperti yang nomor 1. Ini nomor 1 tidak logis kalimatnya. Bagi mahasiswa yang membawa HP, sampai sini ya, bagi mahasiswa yang membawa HP, harap dimatikan. Apa yang dimatikan? Maksudnya ke HP-nya. Tapi karena konstruksinya kalimatnya begini, ada kata bagi, ada mahasiswa yang membawa HP, sampai sini jedanya, maka harap dimatikan itu, harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas si mahasiswanya. Bagi mahasiswa yang membawa HP kan harap dimatikan. Ini tanpa kita sadari kan kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya tidak logis. Ini gara-gara pilihan katanya yang tidak tepat. Gitu ya, maksudnya HP harap dimatikan. Kalimatnya maksudnya dari sini. HP harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Ya, jadi ketika ada pengumuman seperti itu, sudah pasti tanpa adanya subjek yang ini, subjeknya jadi HP. HP harap dimatikan karena sudah menjadi pasif. HP harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas. Jadi sudah pasti yang membawanya itu adalah seseorang gitu. Tidak bertanya-tanya lagi, daripada ini pilihan katanya yang ditambahkan
justru menjadi tidak logis. Ini contoh. Kalau sudah ada kata yang, ini berarti kalimat ini diawali dengan subjek. Yang kencing, berarti yang kencing orang. Yang kencing harap disiram sampai bersih. Yang kencing. Berarti kalau yang kencing harap disiram, berarti yang kencing itu orangnya. Berarti orang yang kencing. Yang disiram itu orang yang kencing. Karena redaksinya begini. Yang kencing harap disiram sampai bersih. Orangnya. Saya datang terlambat. Nih, saya datang terlambat. SP. Subjek predikat. Karena jalannya macet. Oh, ini objek. SPO. Polanya itu. Tapi kalau kita perhatikan polanya sudah benar, kalimat yang benar itu polanya SPO. Jadi setelah subjek predikat, kemudian mau diikuti objek, pelengkap atau keterangan bebas. Yang penting pola SP-nya berdekatan gitu, tidak dipisah dengan fungsi yang lain. Saya datang terlambat karena jalannya macet, sudah SPO nih. Tapi gara-gara ini yang objeknya yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena jalannya macet. Jalan itu tidak macet, benda mati. Diam. Yang macet itu bukan jalan. Gitu ya. Kalau mau karena macet di jalan ini juga tempat nanti. Di macetnya ya harus lalu lintas. Nomor 5 kesalahannya, Nomor 5 kesalahannya sama dengan nomor 3. Kalau ada kata yang ya. Jam tangan ini anti air. Jadi ada yang menafsirkan bahwa anti air itu tahan air. Ya. Anti itu dianggapnya maknanya tahan air. Padahal kalau buka di KBBI, jam tangan ini anti air artinya tidak boleh kena air. Anti itu tidak boleh. Tidak boleh kena air. Tapi di masyarakat kita anti lengket, anti air. Anti lengket itu tidak mudah lengket gitu ya. Anti air berarti tidak anti lengket itu ya tidak lengket gitu ya. Kemudian anti air itu berarti dianggapnya sebagai tahan dalam air. Anti itu bukan tahan. Anti itu artinya tidak boleh kena air. Gitu. Terus ini yang sering diungkapkan oleh pembicara kepada pemateri selanjutnya, waktu dan tempat. Sudah diundangnya kepada pemateri selanjutnya. Katanya pemateri selanjutnya yang dipersilahkan. Tapi di sini waktu dan tempat saya persilahkan. Ini kalimat-kalimat inilah penyebab tidak efektif itu adalah gara-gara pilihan katanya tidak benar. Dan mau disampaikan dulu, Bu? Sudah ada yang kerusuk-kerusuk? Oh iya, monggo. Mega. Oh iya. Permisi Pak, ingin bertanya untuk daftar kelompoknya bakal di-share di grup. Nah, Pak, iya nanti akan saya share di grup. Ya. Kalau lupa lagi nanti saya nanti tadi hanya memperlihatkan secara simulasinya ya. Contoh pembagiannya kurang lebih begitu. Jadi nanti jangan ubah lagi. Baik contoh saja yang tadi. Nanti yang sisanya mengikuti langkah-langkah yang tadi saja. Ya. Ini Mega seperti Mega nih kan. Nah, karena kebetulan sedang menggunakan pilihan kata nih, Mega itu menggunakan kata bakal. Nah, nanti kita lihat bakal itu dalam bahasa KBBI itu apa bakal. Nah, bakal yang dimaksud oleh Mega itu maksudnya untuk daftar kelompoknya akan di-share. Akan ya. Apakah akan di-share? Akan di-share. Akan itu digantinya bakal. Terus ada lagi yang pilihan katanya ketika presentasi memberikan contoh itu ketika kita mau memberikan contoh hanya menggunakan kata misalkan atau misalnya pilihannya kemarin ya, tapi tidak sedikit ada yang menyebutnya saya akan menjelaskan ini seterusnya. Nah, ketika memberikan contoh kayak ini nih, kayak itu sebetulnya tidak tepat pilihan katanya di dalam konstruksi kalimat ketika kita mau memberikan contoh. Karena ada dua tadi ya, contoh itu contohnya misalnya atau misalkan pilihan katanya gitu ya. Mudah-mudahan terjawab enggak ya. Baik, kita lihat ini ada ilustrasi videonya hari ini, kita nonton ini sebagai gambaran.
Ya, ini ya sebagai salah berbahasanya. Baterai, baterai, bentuk bahasanya baterai. Strawberry ini benar, strawberry masih begini. Misalnya, coklat, harusnya coklat. Ini masih yang tidak baku. Kualitas, nggak ada kualitas, yang ada kualitas. Tidak kata ya. Kwitansi, harusnya kwitansi. Yang menarik. Gancu, benarnya. Krim udah ada bentuk bakunya. Nah ini yang saya katakan kemarin. Sudah ada bentuk bakunya yang kemarin ya. Krim, sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Bisa diperbesar. Instan, harusnya instan, tidak lagi ada penambahan T di belakang itu. Karena disesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Ekspor, masih ada yang menggunakan huruf P di belakangnya. Saya sudah menyesuaikan ya. Saus, ada saus, bentuk bakunya saus. Bakso, harusnya bakso ini, bakso bacanya. Mie, nah mie itu mie, masih ada tulisannya mie, harusnya bentuk benarnya mie. Praktik, nah ini sudah sering ya, banyak ya. Pijat, harusnya pijat. Kotik, ya ini sering lah. Sate bentuknya ya. Itu kurang lebih ya sebagai bahan kajian lah. Ternyata sering kita temukan pilihan-pilihan katanya yang tidak tepat, sehingga itu bisa berpengaruh juga terhadap tadi ya kalimatnya. Nah sekarang kalimat yang tidak efektif itu juga akan berpengaruh pada ini paragraf. Paragraf yang kita susun itu harus mengikuti pola yang saya sebutkan tadi. Pilih salah satu, mau menggunakan pola deduktif, induktif, atau mau deduktif, induktif. Silakan saja ya pola-pola. Namun yang saya katakan tadi, bahwa dalam sebuah karya ilmiah, kebanyakan penulis itu menggunakan pola-polanya induktif. Jadi nanti kesimpulannya atau kalimat umumnya berada di bagian akhir dalam sebuah paragraf. Ini ya, makanya di sini saya katakan bahwa paragraf itu satuan pikiran. Dimana kalau begitu ada beberapa kalimat. Nah ini yang kita garis bawahi, beberapa kalimat. Kalau Anda masih terbiasa membuat sebuah paragraf itu hanya satu kalimat, maka tidak sesuai dengan pengertian ini. Jadi satu pikiran atau gagasan atau topik sederhana yang umumnya diungkapkan dalam beberapa kalimat. Tuh ya, diungkapkan dalam beberapa kalimat. Berapa sih sebetulnya patokannya untuk satu paragraf itu? Paling minimalnya berapa kalimat? Nanti Anda boleh hitung ya, berapa kalimat nih. Satu paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Minimal ya. Kenapa saya katakan 3 kalimat? 1 utama, yang 2 itu sebagai penjelas. Jangan sampai berimbang, sama. Penjelasnya ada 1, utamanya ada 1, nanti bingung mana utama dan mana deduktif induktifnya. Jadi pokoknya penjelas lebih banyak dibandingkan dengan kalimat utamanya. Yang namanya kalimat utama 1. Kalaupun mau campuran deduktif induktif, berarti yang kalimat 1 dan kalimat terakhir. Ya, ditegaskan kembali biasanya yang deduktif induktif. Kalimat utamanya di awal, diikuti dengan beberapa kalimat penjelas, kemudian ditutup dengan kalimat utama lagi. Itu biasanya pola deduktif induktif, tapi jarang yang menggunakan pola ganda ini. Biasanya yang tadi ya, salah satunya. Untuk lebih mengefektifkan gitu ya. Nah, itu ya, jadi catat oleh kita bahwa nanti periksa dulu sebelum diberikan pada saya, sebelum artikel pertama, makalah pertama, mohon dicek kembali
Nah, sekali lagi cek kembali apakah kalimat-kalimatnya sudah benar atau belum. Yang saya katakan tadi, kalau pilihan katanya salah, ini berpotensi pengaruhnya pada kalimatnya tidak efektif seperti tadi. Kalimat-kalimat yang tidak efektif akan berpengaruh juga pada paragrafnya. Ya. Kalau dulu ada istilahnya alinea. Ciri dari sebuah alinea itu ada garis baru yang menjorok gitu ya. Oke, beberapa pengertian silakan dibaca saja. Nah, syaratnya kohesi ada koherensi. Kalau kohesi itu kesatuan topiknya, yang dibahas itu kalimat satu ke kalimat berikutnya menunjukkan kesatuan pembahasan. Kalau koherensi itu adanya kepaduan, biasanya ditandai dengan kata pengacuan ini, itu, tersebut, hal ini, dan seterusnya, itu sebagai kalimat yang juga kepaduan. Konjungsinya yang tadi ya, itu ciri dari kepaduan. Kalau kesatuan itu yang dibahas tertuju kepada ide yang sama pembahasan itu. Nanti saya contohkan di sini. Nah, ini contoh kesatuan atau kekohesian. Kalau kita perhatikan yang warna biru, perhatikan lagi dengan yang warna biru. Ya, font yang berwarna biru dengan warna biru, hijau dengan hijau. Coba diperhatikan. Itu yang disebut dengan kesatuan dalam sebuah paragraf. Bahwa ini menunjukkan bahwa ide yang disampaikan sama. Bahwa Menteri Perindustrian itu adalah Erlangga Hartarto, masih menuju kepada ide yang sama. Ya, ini meskipun kalimatnya dua, ini harus ditambah lagi gitu ya, karena sebagai ini belum selesai nih, hanya ambil contoh bahwa ini yang pola deduktif. Kenapa pola deduktif? Karena kalimat keduanya menunjukkan penjelasan, yaitu ditandai dengan apa? Hal tersebut. Ya, itu bisa dilihat ada hal tersebut itu hal kemana? Perihal itu yang mengacu kepada kalimat sebelumnya yang diberi warna hijau. Itu. Ini contoh kesatuan yang dibahasnya sama. Ya, coba ini kepaduan. Apakah paragraf ini menunjukkan kepaduan atau tidak? Bahwa ide yang disampaikannya itu menuju kepada, tadi perhatikan kata pengacuannya ya, perhatikan kata pengacuannya sebagai bentuk kepaduan itu. Kalau kesatuan, kalimat 1, 2, 3, dan seterusnya tertuju pada satu ide yang sama. Kalau kesatuan itu, kalau kepaduan itu tadi ditandai dengan adanya konjungtor atau adanya konjungsi yang tepat, yang pengacuan yang tepat. Monggo. Perhatikan, saya tidak memberikan warna nih sebagai contoh. Perhatikan oleh Anda. Cara membaca yang cepat itu adalah memahami, adalah cari kata tunjuknya atau kata pengacuan. Kalimat kedua diawali dengan kata mereka. Mari kita perhatikan, mereka itu kan kata ganti. Yang tadi pilihan katanya, diksinya. Pembahasan kita hari ini ya, harus bisa membedakan antara kita dengan kami, misalnya gitu ya. Gitu ya. Hari ini kami akan menjelaskan benar. Kalau hari ini kita akan menjelaskan salah. Karena kalau kita itu yang semua yang terlibat itu ikut menjelaskan. Ya, kita perhatikan di sini. Ada kata mereka di sini. Mereka ini menjelaskan, karena kata ganti dari apa? Kalimat sebelumnya, yaitu Angkatan Kerja di Indonesia. Angkatan Kerja ini diganti oleh kata mereka diharapkan dapat. Itu ya yang sedang dijelaskan. Berarti kalau secara koherensinya ini ada kohesi ini ada kesatuan, artinya menjelaskan kalimat sebelumnya. Mereka diharapkan sih mengacu kepada
kalimat sebelumnya. Terus yang berikutnya idenya. Idenya apakah angkatan kerja atau bukan? Ide dalam kalimat pertama ini menjelaskan tentang penggunaan ini idenya. Idenya itu tentang penggunaan teknologi Internet of Things. Ini yang menjadi topiknya, tentang Internet of Things. Mari kita perhatikan di kalimat kedua, apakah sesuai dengan ide ini padu atau tidak. Kita lihat kepaduannya, artinya bahwa ide ini ditandai dengan apa? Ini ada lagi di sini. Mengintegrasikan kemampuan internet, masih ada kaitannya dengan. Kita lihat yang nomor 3, pemanfaatan teknologi digital. Nah, kita perhatikan apakah kalimat ketiga ini menjelaskan, karena tidak mungkin kalimat utama tengah-tengah. Harusnya posisinya yang kalimat ketiga ini adalah menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu nomor 1. Nomor 2-nya sudah menjelaskan di sini. Mereka internetnya sudah menjelaskan di sini maksud. Kedua, kita lihat yang nomor 3, pemanfaatan teknologi digital. Di kalimat 1 tadi yang saya bahas adalah tentang teknologi Internet of Things. Tapi di kalimat 3 tiba-tiba muncul teknologi digital. Mulailah dari sini terjadi ketimpangannya itu ya. Ini tidak nyambung, tidak ada relevansinya dari sini mulai. Berarti kalau begitu kalimat ketiga ini sudah tidak sejalan dengan kalimat 1. Apa yang harus kita lakukan kalau menemukan paragraf yang seperti ini? Itu sering saya temukan ya, kalimat 1, 2, 3 nyambung, kalimat ketiga tidak nyambung. Kalimat keempat coba, program ini kemana nih? Ini tadi yang kata penunjuknya. Ini kemana nih ciri kepaduan? Program ini adalah ke pemanfaatan teknologi digital. Artinya menjelaskan kalimat sebelumnya, bukan ke internet. Ya, karena ini masih ada kaitannya dengan kalimat keempat, ketiga. Makanya ini harus diubah menjadi 2 paragraf. Itu maksudnya. Jadi nanti ketika Anda menemukan lagi yang seperti ini, alangkah baiknya silahkan pilih menjadi 2 paragraf dengan menambahkan paling tidaknya 1 paragraf ini tambahkan 1 kalimat nanti. Dari saya katakan ya, minimal kalau begitu 3 kalimat supaya terlihat deduktif, induktif. Itu saya kira untuk pembahasan hari ini tentang kata, kalimat, dan paragraf. Ada yang perlu dijelaskan silakan. Tidak lagi yang bertanya. Nah, untuk hari ini sebagai bukti kehadiran seperti biasa, silahkan dahulukan mengerjakan latihan. Sebentar lagi saya buka Masih Hayden nih. Masih Hayden. Sebentar lagi saya buka jam 7.45 lah saya buka. Ini untuk mengerjakannya itu durasinya hanya 10 menit seperti biasa. Mohon pastikan ini dikerjakan lebih awal karena sekarang forum diskusi yang tadi saya akan tuliskan di sini, forum diskusinya tuliskan judul. Silakan judulnya itu paling lambat sampai hari Sabtu ini. Sabtu minggu ini ya. Tanggal berapa Sabtu minggu ini? Tanggal 6 ya. Saya tunggu sampai tanggal 6 paling maksimalnya. Ya, mohon tidak lagi di batas akhir. Kemudian tugas minggu 3-nya silakan dipelajari oleh Anda materi-materi ini. Sekaligus coba minggu 1 sampai 3 untuk kuis di minggu keempat. Materi yang tadi ya, tentang kata, tentang ejaan dulu ya, kita kuis pertamanya. Ejaan, istilah, dan definisi. Itu saya sampaikan di minggu keempat kuisnya. Jadi kalau sekarang masih latihan, kalau nanti kuis. Nah, kuis itulah yang nantinya akan dimasukkan rekap nilai akhir itu sendiri. Begitu saya kira untuk hari ini, monggo ada yang perlu disampaikan. Nyalakan audionya, monggo. Sambil saya coba screenshotkan dulu ya. Yang kameranya bisa di-on-kan, silahkan. Saya berharapnya semua bisa di-on-kan kameranya. Monggo. Saya mau screenshotkan dulu.
Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kan ternyata ada nih, sedang di hadapan kamera semuanya. Yang bangun tidur, coba dirapikan dulu rambutnya. Oke, ya. Udah laptopnya rusak. Yuk semuanya. Ya, sebentar. Valid belum nih? Kenapa Kak? Valid itu kenapa? Fotonya foto saya kok. Valid mana Valid? Adakah orangnya? Belum muncul nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, satu lagi. Slide keduanya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Terima kasih yang sudah tergabung hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya di LMS. Kuis latihan akan dibuka jam 7.45. Gitu ya. Mohon diperhatikan batas akhirnya. Jangan sampai nanti Anda masih juga ada yang terkendala lagi dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi minggu ini dan seterusnya, mohon maaf kalau alasannya tidak masuk akal, tidak saya buka kembali karena durasinya memang agak lama untuk forum dan tugas. Itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.